Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenisa Rizky Kirana Putri dengan NIM 201130005. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Fikih Muamalah 2. Dimulai dari yang pertama, yaitu tentang ariyah. Ariyah menurut bahasa yaitu pinjaman, sedangkan secara istilah menurut ulama Hanafiyah yaitu pemilikan manfaat secara sia-sia. Jadi, dapat dikatakan ariyah merupakan pinjaman yang memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Namun, apabila pinjaman tersebut dapat digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka itu tidak dapat dikatakan ariyah. Selanjutnya yaitu rukun ariyah yang meliputi orang yang meminjamkan atau disebut dengan mu'ir, di mana yang meminjamkan barang dapat menarik kembali barang yang dipinjam tentunya dengan persetujuan si peminjam. Selanjutnya itu peminjam atau bisa disebut dengan musta'ir. Peminjam itu wajib menjaga barang yang dipinjam agar dapat dikembalikan dalam keadaan baik. Lalu ada barang yang dipinjam atau disebut dengan mu'ar. Barang yang dipinjam juga harus dalam keadaan baik sehingga kegunaannya dapat lebih dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah sigot, yaitu terdapat ijab dan qabulnya. Kemudian ada perbedaan antara ijarah, ariyah, dan qard. Ijarah adalah istilah dari sewa-menyewa dalam perbankan syariah, di mana seseorang memberikan kepemilikan atau manfaat barang tersebut dengan pemberian upah atau imbalan sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan ariyah yaitu pemberian pinjaman atas manfaatnya suatu barang secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan. Beda halnya dengan qard, yang pemberian pinjamannya dalam bentuk dana atau uang, bukan dalam bentuk barang. Materi selanjutnya yaitu tentang riba. Riba bisa dikatakan seperti hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang, baik berupa uang maupun barang yang akhir waktu pelunasannya tidak menentu. Riba dalam perekonomian modern juga disebut dengan bunga. Contohnya jika kita meminjamkan uang kepada rentenir, maka rentenir tersebut akan meminta syarat tambahan berupa penambahan dana yang sudah ditentukan, sehingga jumlah uang yang dikembalikan lebih besar dari jumlah uang yang kita pinjam. Riba hukumnya adalah haram. Hal ini tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bagaimana caranya mengatasi riba atau menghilangkan riba di ekonomi modern seperti ini? Yaitu dengan mengubahnya menjadi kredit. Beberapa ulama membolehkan kredit, asal prosesnya uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Kemudian, riba dapat diubah menjadi sistem bagi hasil, di mana keuntungan yang didapat dibagi rata dengan kesepakatan dari berbagai pihak. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang hiyar. Hiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli karena perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Jadi, hiyar itu adalah memilih untuk melanjutkan akad dalam transaksi jual beli atau membatalkannya. Tujuan dari hiyar itu sendiri yaitu memberikan kemaslahatan antara kedua belah pihak dan menghindari rasa menyesal di antaranya, sehingga sama-sama rela. Hiyar terbagi dalam beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu ada hiyar majelis, di mana pembeli dapat membatalkan akad ketika masih berada di tempat terjadinya akad. Yang kedua yaitu hiyar syarat, di mana pembeli diberikan waktu untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hiyar yang ketiga yaitu hiyar aib, yang dimana ketika barang yang sudah dibeli mengalami kecacatan atau kerusakan, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Hiyar yang keempat yaitu hiyar ru'yah, yaitu pembeli berhak untuk membatalkan akad ketika melihat barang yang akan dibeli. Yang kelima yaitu hiyar al-wasfi, di mana pembeli dapat membatalkan akad jika barang yang dimau tidak sesuai. Dan selanjutnya itu hiyar nakot, yaitu akad yang dibatalkan ketika pembeli ternyata tidak mampu membayar barang yang akan dibelinya. Lalu yang terakhir ada hiyar at-ta'yin, yaitu pembeli berhak untuk memilih barang yang ia sukai untuk ia beli. Sekian review yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.